Komisi Anak Hosana. Wah, seneng banget ya Lose Diana, kita hari ini ketemu lagi untuk beribadah sekolah minggu bersama. Hari ini Lose Priska dan Lose Diana akan memimpin pujian supaya kalian bisa memuji Tuhan bersama-sama di rumah. Oke? Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu hari ini, kita mau berdoa dulu. Semuanya lipat tangannya dan tutup matanya. Ayo, Lose Diana, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesehatan dan untuk kesempatan pada hari ini kami masih bisa beribadah sekolah minggu. Tuhan, kami hari ini mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati yang menyembah supaya kami bisa fokus saat kami memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong berkati ibadah kami hari ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Lose Diana, untuk memulai ibadah hari ini, Lose Priscilla mau ajak adik-adik main dulu nih. Mau main apa? Jadi, adik-adik yang ada di rumah, coba kalian cari benda yang berwarna merah. Kita kasih waktu 10 detik ya Lose ya. Ya. Cari benda yang berwarna merah. Oke, silahkan cari mulai dari sekarang. Kita hitung ya Lose Diana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeay, sudah ketemu belum bendanya yang berwarna merah? Coba tunjukin. Tunjukin ke papa-papa atau saudara-saudara kalian di rumah bahwa itu adalah benda yang berwarna merah ya. Nah, mau tahu nggak kenapa Lose jadi suruh kalian cari benda yang berwarna merah? Kira-kira Lose Diana tahu nggak? Apa ya? Pasti Lose punya hati yang berwarna merah Lose, dan hati ini lagi seneng banget hari ini. Aku senang Lose. Lose seneng karena bisa ketemu sama adik-adik buat memuji Tuhan sama-sama hari ini. Yuk, kita mau memuji Tuhan. Semuanya adik-adik bangkit berdiri yang ada di rumah. Kita mau nyanyi It's Good to See You Here With Me. Kita bersyukur karena kita masih bisa ketemu sama adik-adik yang ada di rumah walaupun lewat YouTube aja Lose, ya enggak? Nah, selama 1 minggu ini, selama hari Senin sampai hari Sabtu, gimana perasaan adik-adik yang ada di rumah? Apa perasaan kalian? Kalau Lose seneng banget, tapi ada juga sih sedihnya selama minggu ini. Karena Lose lumayan capek minggu ini Lose. Apa capek Lose? Ya capek, ada kerjaan pokoknya Lose.
Losa. Tapi seneng banget juga hari ini bisa pelayanan lagi dan bisa ketemu lagi sama adik-adik semuanya. Kalau Losa Diana? Kalau minggu ini Losa bersyukur karena di rumah Losa banyak pesanan kue. Jadi Losa seneng ya hari ini bisa ketemu adik-adik juga, dan juga selama seminggu kemarin Losa Diana banyak yang pesen kue sama Losa Diana. Wah, ternyata Losa Diana pintar masak kue loh adik-adik, bikin kuenya pintar. Nanti Losa Priska boleh ya belajar sama Losa Diana. Boleh. Karena hari ini dan minggu ini banyak mungkin yang kita syukuri, dan adik-adik coba deh pikirkan apa yang adik-adik syukuri dalam minggu ini. Kita mau nyanyi lagu Bersyukurlah. Bersyukurlah. Yuk, masih tetap berdiri ya. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Atas gunung dan di dalam samudra, tanganku akan padamu. Bersyukuri rahmat Taufik, hatiku melompat padamu. Segala setiap hari semuanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Sekali lagi. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, sebab kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu. Bersyukuri rahmat Taufik, hatiku melompat padamu. Segala setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Lagi ya. Na 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 na. Yeay! Capek juga ya Losa Diana. Kita lompat-lompat, kita jingkrak-jingkrak, tapi itu semuanya untuk Kemuliaan Tuhan. kemuliaan Tuhan, untuk memuji Tuhan. Oke, kita mau mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semuanya boleh duduk deh sebentar, kan kita udah senam sama-sama tadi nyanyi, terus kita gerak. Boleh duduk sebentar. Losa Diana, ya? Losa Priska punya sesuatu loh untuk Losa Diana. Wah, apa dong Losa? Adik-adik tahu nggak di rumah Losa Priska punya apa buat Losa Diana? Nggak tahu kan? Tunggu sebentar ya Losa Diana. Losa Priska ambil dulu. Nah, ini apa? Iya, bener banget. Ini mahkota atau crown. Kita mau pakai, Losa Priska dan Losa Diana mau pakai mahkota dulu ya. Ini Losa Diana, Losa Priska kasih untuk Losa Diana. Kita pakai yuk. Kenapa kita pakai mahkota Losa? Kenapa kita pakai mahkota? Karena kita adalah anak raja. Losa tahu nggak kita semua anak raja? Siapa raja kita, Losa? Raja kita adalah Yesus Kristus. Good job, benar sekali. Raja kita adalah Yesus Kristus. Kita semua adalah anak raja. Oleh karena itu, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bangkit berdiri untuk bernyanyi Aku Anak Raja.
Waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke. Sebelumnya ada pengumuman dulu ya. Halo adik-adik, jangan lupa memberikan persembahan. Minta tolong papa mama kalian untuk transfer ke nomor rekening di bawah ini. Oke, agar persembahan ini bisa digunakan untuk pelayanan di Komisi Anak Hosana. Untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini, Lose Diana akan bantu kita untuk pimpin doa. Silakan Lose Diana. Semuanya lipat tangannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena walaupun kami cuma bisa melihat melalui internet, tapi kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, yuk kita ajak adik-adik untuk menyaksikan video firman Tuhan hari ini. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Ketemu lagi sama adik-adik. Wah, apa kabar kalian yang ada di rumah? Lose hari ini lagi cari sesuatu. Lose beli minyak zaitun. Kalian tahu nggak gunanya minyak zaitun ini untuk apa? Ini bisa untuk memasak loh. Oh iya adik-adik, pada zaman Alkitab, minyak zaitun juga dipakai orang-orang sebagai pengganti uang loh. Minyak zaitun ini sangat berharga. Bahkan bisa digunakan untuk sistem barter. Gunanya bisa untuk menerangi rumah, memasak, dan juga dijadikan lotion. Wah, banyak sekali ya gunanya. Tahukah kamu dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1-7 diceritakan ada seorang janda miskin, dia memiliki 2 orang anak dan dia juga punya banyak sekali hutang. Suatu hari dia didatangi oleh penagih hutang untuk membayarkan hutangnya. Tetapi adik-adik, dia tidak bisa membayar hutang tersebut. Dia tidak punya apa-apa. Dia hanya punya sebotol minyak zaitun. Nah, apa yang ia lakukan dan bagaimana pertolongan Tuhan terhadap janda miskin itu? Yuk kita saksikan kisahnya. Hiduplah seorang janda miskin yang telah ditinggal mati suaminya. Ia hidup bersama 2 orang anaknya. Janda miskin ini memiliki banyak hutang. Ia berdoa kepada Tuhan dan ia meminta tolong kepada Tuhan. Suatu hari pintu rumahnya diketok dengan paksa. Ia dan anak-anaknya terkejut. Siapakah di luar sana? Ternyata mereka adalah para penagih hutang yang akan menagih hutang janda miskin itu. Mereka ketakutan. Penagih hutang itu masuk dan benar, ia menagih hutang dari janda miskin ini. Tetapi sang janda tidak. Ia memohon kepada para penagih hutang itu. Namun, para penagih hutang itu meminta anak-anaknya supaya bekerja untuknya dijadikan budak. Pada zaman itu, hukum memang memperbolehkan seseorang bekerja untuk membayar hutangnya. Tetapi ibu ini sangat menyayangi anaknya. Sungguh situasi yang sangat sulit. Menurut kamu, bagaimana perasaan janda itu atas kebutuhan yang sangat besar dan kesulitan yang ia hadapi? Janda itu begitu sedih dan bingung apa yang harus ia lakukan. Tetapi ia mengenal seorang nabi yang bernama Nabi Elisa. Dia keluar, dia datang dan mencari Nabi Elisa. Di manakah Nabi Elisa? Dia terus mencarinya. Suatu hari pintu diketuk. Janda itu membukakan pintu dan melihat siapa yang datang. Ternyata itu adalah Nabi Elisa. Sungguh senang mereka melihat Nabi Elisa. Kemudian sang janda menceritakan semua permasalahannya dan dia meminta tolong kepada Nabi Elisa. Sang janda itu tahu bahwa Elisa adalah hamba Allah yang istimewa. Elisa percaya kepada Allah dan mendengarkan firman-Nya, menaati perintahnya, dan ia menghibur umat Allah dengan mengabarkan pesan Allah kepada mereka. Sang janda percaya bahwa Elisa dapat menolong dia.
Tuhan memberikan pertolongan kepada janda melalui Nabi Elisa. Tuhan memerintahkan Nabi Elisa untuk berkata kepada janda tersebut, "Pergilah dan carilah bejana-bejana dari luar. Mintalah kepada tetanggamu bejana-bejana yang kosong. Kemudian tuangkanlah minyak zaitun yang kau punya ini ke dalam bejana tersebut. Apabila bejana penuh, mana yang penuh angkatlah itu." Sang janda percaya kepada Tuhan dan ia tidak ragu melakukan apa yang Nabi Elisa katakan. Ia pergi mencari bejana-bejana yang kosong dari para tetangganya, kemudian ia menuangkan minyak ke dalamnya. Satu persatu bejana ia kumpulkan dari para tetangganya. Ia dan anak-anaknya begitu semangat untuk mencari bejana itu, karena ia percaya bahwa Allah akan menolongnya. Tetapi, bukannya sang janda hanya memiliki sedikit minyak di rumahnya. Bagaimana bisa ia terus menuangkan sedikit minyak itu dan memenuhi semua bejana kosong yang ia kumpulkan dari tetangga-tetangganya? Ia mulai melakukan apa yang diperintahkan Nabi Elisa. Ia menuangkan minyak yang ia miliki ke dalam bejana-bejana tersebut. Dan terjadilah pertolongan Tuhan yang hebat ke dalam dirinya dan keluarganya. Itulah mukjizat dari Allah. Mukjizat merupakan karunia kebaikan yang menunjukkan pemeliharaan dan perlindungan dari Allah kepada keluarga janda ini. Allah membuat minyak tersebut terus mengalir dari bejana satu ke bejana yang lainnya, hingga seluruh bejana pun dapat terisi penuh. Menurut kalian, apakah yang anak itu katakan ketika melihat mukjizat ini terjadi? Dan bagaimanakah perasaan sang janda ketika ia melihat banyak bejana yang dipenuhi dengan minyak yang berharga? Ya, mereka sangat senang dan bersyukur dan kagum atas mukjizat yang terjadi di dalam hidup mereka. Lalu janda itu pergi ke pasar dengan hatinya yang penuh rasa syukur atas mukjizat yang terjadi. Ia berterima kasih kepada Elisa karena melalui Elisa pertolongan Tuhan dapat ia rasakan. Elisa berkata kepada janda tersebut untuk pergi dan menjual minyak-minyak zaitun itu, dan uangnya bisa ia gunakan untuk membayar hutang, dan sisanya bisa ia gunakan untuk kehidupannya sehari-hari. Akhirnya sang janda menjual minyak-minyak zaitun itu dan ia mendapatkan upah dan hasil dari penjualan minyak itu. Dan ia gunakan hasil tersebut untuk membayar hutang dan untuk kehidupannya sehari-hari. Sekarang sang janda bisa hidup berkecukupan dan bisa membeli makanan untuk kedua orang anaknya. Dan ia senang karena anaknya tidak akan diambil dan dijual sebagai budak. Adik-adik, Allah memberikan pertolongan kepada janda miskin ini di saat ia kesulitan dan sedang berkekurangan. Begitulah Allah juga berjanji untuk memenuhi kebutuhan kita. Situasi apapun yang sedang kita hadapi, kita dapat bersyukur kepada Allah karena kita percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kalian sudah mendengar bagaimana kisah pertolongan Tuhan terhadap janda yang sedang kesulitan atau berkekurangan tadi. Selama ini, apa sih yang menjadi kebutuhan kalian? Ya, mungkin di antara kita ada yang perlu makanan, ketika kita sedang sakit, kita perlu kesembuhan, ketika kita sedang sedih, kita perlu semangat lagi untuk bisa bersukacita. Adik-adik perlu ingat bahwa di dalam Filipi 4, ayatnya yang ke-4 dan sampai ke-6, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya adik-adik, seperti dalam Filipi 4 yang tadi yang sudah lo bacakan, ketika kita dalam masa kesulitan, kita dalam kondisi kekurangan, kita tetap harus selalu bersyukur dan bersukacita. Jangan khawatir terhadap apapun yang kita perlukan,
Tapi nyatakanlah itu kepada Tuhan, mintalah dalam doa yang kita bawa, kita sampaikan kepada Tuhan apapun yang kita rasakan dan segala kesulitan kita. Seperti janda yang tadi lakukan ketika dia dalam masa kesulitan, apa yang dia lakukan adik-adik? Ya, dia mencari Nabi Elisa, dia minta pertolongan Tuhan, dan akhirnya Tuhan menolongnya melalui Nabi Elisa. Demikian juga dengan kita perlu datang kepada Tuhan dan meminta pertolongan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Nah adik-adik, yuk kita lihat ayat hafalan kita hari ini dari Mazmur 145 ayat 18. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Nah, untuk aktivitas hari ini, adik-adik akan mendapatkan lembar aktivitas yang akan lo kirimkan di grup WhatsApp seperti ini. Kemudian tugasnya adik-adik adalah membuat doa. Di dalam aktivitas itu sudah ada doa-doa apa saja yang perlu adik-adik buat. Kalau sudah, silakan adik-adik kirimkan melalui via Japri WA ke nomornya Lose Priska ya. Yuk kita berdoa untuk mengakhiri cerita dan firman Tuhan kita pada hari ini. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dapatkan hari ini. Kiranya itu mengingatkan kami agar kami tidak khawatir dan selalu berdoa kepadamu tentang apa yang kami rasakan dan apa yang kami perlukan di dalam hidup ini Tuhan. Tuhan tolonglah kami ketika kami sedang kesulitan. Kiranya Engkau menolong keluarga kami dan menjagai kami selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.